Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wa akhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pembelajar, para pencari ilmu, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya, hartanya, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan tentang sholat menggunakan HP. Pertanyaannya begini. Ada seorang imam setelah membaca surat Al-Fatihah lalu mengeluarkan ponsel atau HP dari saku bajunya. Jadi dia membuka ayat-ayat Al-Quran dari HP-nya. Jadi ada aplikasinya lah begitu. Pertanyaannya, apakah tindakan imam itu boleh atau dibenarkan, atau apakah sah sholatnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tindakan imam atau kelakuan imam dengan HP-nya itu sebenarnya adalah masalah kekinian, masalah baru. Karena zaman dahulu tidak ada HP. Ini bukan hanya imam ya, kita semua. Lagi sholat, kemudian ngambil HP dari kantong, kemudian membuka-buka, kemudian baca surat Al-Quran. Karena mungkin tidak hafal atau gimana. Ini tidak ada pembahasannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Kitab-kitab gundul, kitab kuning itu tidak ada. Namun kita bisa mengkias atau menyamakan dengan kasus-kasus zaman dulu. Apa itu? Di zaman dahulu pun ada orang sholat sambil melihat mushaf. Saya dulu pernah melihat seorang kiai di tempat pengimamannya itu ada Quran besar sekali. Nah, dia sambil berdiri sholat itu membuka mushaf yang ada di depannya, ada penyanggahnya itu, kemudian dia baca. Dan itu sudah dari dulu-dulu terjadi. Sekarang bagaimana hukumnya membaca mushaf yang di depannya itu dia buka dengan tangannya? Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, itu sholatnya tidak apa-apa. Tidak batal, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan ketika dia memang sama sekali kurang hafalannya, tidak hafal ayat-ayat, maka itu lebih bagus. Apalagi lebih bagus lagi kalau kita tidak hafal Al-Fatihah, ya harus melihat. Wajib. Lau qara al-Qur'ana minal mushaf lam tabtul sholatuhu. Lau qara'a, jika orang membaca, seseorang membaca Al-Quran kepada Quran, membaca Quran, minal mushafi dari mushaf, lam tabtul sholatu, maka tidak batal sholatnya si orang itu. Sawaun kana yahfazuhu amla, baik dia itu sudah hafal ayatnya maupun belum hafal atau tidak hafal. Bal yajibu alaihi tilka idza lam yahfaz al-Fatihah. Tapi justru wajib membacanya kalau dia tidak hafal Al-Fatihah. Ini keterangannya ada dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karangan Kiai Haji Muhyiddin Syarif An-Nawawi. Jadi aktivitas dia membuka lembaran-lembaran sambil sholat itu tidak batal ya. Karena gerakan membuka mushaf itu masuk dalam kategori yang sedikit, yasir. Yaitu gerakan sedikit itu dia hanya membuka plak, itu disebut gerakan yasir. Yasir, tidak membatalkan sholat.
Wal qalilu minal fi'li alladhi yabtulu kathiruhu idza ta'ammana bila hajatin makruhun. Jadi perbuatan yang kecil itu yang kalau banyak itu jadi batal, tetapi tidak ada hajat, tidak ada keperluan, itu makruh. Ada dalam kitab Mughnil Muhtaj. Maka dengan kondisi seperti ini, dengan kias seperti ini, membaca sambil melihat HP itu boleh, asal gerakannya sedikit. Jadi misalnya emang mushafnya sudah dalam keadaan terbuka dan HP-nya tidak dipola, tidak dipasut, dan dia tidak lama mencari-carinya, membuka-buka HP-nya. Jika dia lama membuka-buka HP-nya, mencari aplikasi, kemudian membuka pola dan lain sebagainya, bahkan membuka aplikasi yang lain, itu makruh, bahkan bisa batal. Karena terlalu lama gerakan-gerakannya itu. Sudah meninggalkan kehusuan, sudah ilgho, lagun, sudah banyak keluar dari khusuan sholat. Jadi perlu kehati-hatian. Sebaiknya sih jangan kalau memang HP-nya itu susah untuk dibuka atau banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa terbuka ketika kita sholat. Demikian pembahasan fikih kita kali ini, mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi kita, menjadi ilmu bagi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.